Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-qawlu fi adabis suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Adab tentang berteman, bermuasyarah, bergaul bersama Khaliq azza wa jalla, Khaliq Allah. Ada adab-adab bergaul dengan Allah, adab-adab dekat dengan Allah, dan ada juga adab-adab berteman dengan makhluk ciptaan Allah. Ini insya-Allah pembahasan kita hari ini. Ya'lam, ketahuilah hai para penuntut ilmu, hai para pelajar termasuk kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sampai ajal kita menjemput, sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang penuntut ilmu. Amin. Amin. Kita pun sebagai seorang syekh, sebagai seorang ustaz, da'i, siapapun kita, tetaplah punya niat di dalam hati sampai meninggal dunia tetap masih dalam keadaan sebagai penuntut ilmu. Jadi, walaupun antum sebagai seorang doktor, walaupun kita seorang profesor, tetap niat dalam hati, aku ingin sebagai penuntut ilmu. Karena mana yang lebih mulia, penuntut ilmu ketika dia meninggal dunia atau orang alim? Syekh Nuruddin Aitir rahimahullahu ta'ala mengatakan, lebih mulia penuntut ilmu dibandingkan orang alim. Maka bercita-citalah kita, walaupun kita seorang ustaz, tapi tetap kita masih punya niat dalam hati untuk belajar dan menuntut ilmu. Kita pun, semua kita, doktor pun, profesor pun kita, jadilah orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau orang menuntut ilmu, ada majlis orang alim, ada orang yang menasihati kita, ada orang yang kita tak tahu, boleh kita bertanya kepada dia. Berarti kita termasuk orang yang menuntut ilmu kepada dia. Tidak tutup kemungkinan kita hari ini sebagai seorang guru, besok kita murid daripada murid kita. Murid yang hari ini mengaji dengan kita, ternyata besok menjadi orang yang alim besar. Bisa saja kita mengaji dengan dia, tak apa-apa. Itu namanya dalam ilmu hadis ad-dibaj. Ada seorang guru meriwayatkan daripada muridnya. Seperti contoh hari ini, antum meriwayatkan hadis kepada saya di Masjid Raya An-Nur. Antum nanti pergi, mungkin ada takdir Allah berangkatkan, mungkin pergi ke Hindia lah umpamanya. Ke Hindia. Antum mengaji di Hindia, antum belajar di Hindia. Ketika antum pulang, ada yang riwayat hadis yang saya tak dapat tapi antum dapat. Ada riwayat sanad yang saya tak memiliki tapi antum memiliki. Kemudian saya meriwayatkan kepada antum. Maka itu namanya dibaj. Boleh dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis, boleh. Murid meriwayatkan hadis kepada guru dan guru meriwayatkan hadis kepada murid. Itu biasa. Maka oleh karena itu, atamanni, selalulah bercita-cita, niat dalam hati, annani talabul ilm, bahwa aku adalah sebagai penuntut ilmu sampai aku meninggal dunia. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, hai para penuntut ilmu, anna sahibaka, bahwa sesungguhnya teman engkau, alladzi la yufariquka, yang tidak pernah berpisah dengan engkau. Yang teman itu orang yang tak pernah berpisah dengan kita. Itu teman yang paling mantap itu. Tapi kalau dia pernah berpisah dengan kita, itu belum setia dengan kita. Jadi kalau begitu, siapa teman yang tak pernah berpisah? Bini kita masih berpisah dengan kita. Awak pergi kerajanya di rumah, berarti alun kawan yang ngancak bini itu. Belum. Kita jumpa dengan istri ketika kita di rumah saja. Jumpa dengan istri. Dengan anak, belum. Anak juga belum termasuk teman yang setia. Anak ketika dia besar dia menikah, anak ketika dia besar dia meninggalkan kita. Belum teman yang setia. Siapa suami? Belum. Siapa orang yang teman yang dimaksud yang setia oleh Imam Al-Ghazali di sini? La yufariquka, yang tidak pernah memisahkan engkau. Teman yang tak pernah meninggalkan engkau. Fi hadrika, pada ketika hadirnya engkau. Wa safarika, ketika musafirnya engkau, dia selalu bersama engkau. Baik ketika engkau di rumah, dia selalu bersama engkau. Baik ketika engkau pergi musafir, dia teman tadi juga bersama engkau. Wa naumuka, dan ketika engkau tidur, teman tadi juga bersama engkau.
dan ketika engkau bangun teman tadi juga bersama engkau. Bal fi hayatika, bahkan di dalam kehidupan engkau tetap teman tadi ada bersama engkau. Wa mautika, dan ketika engkau mati pun teman tadi juga bersama engkau. Siapa teman itu? Wa rabbuka wa sayyiduka, dia teman itu adalah Tuhan engkau dan penghulu engkau. Siapa? Allah. Itu yang teman setia. Ini Imam Ghazali sudah mulai ke dalam pengajian ini. Teman yang tak pernah memisahkan engkau. Allah tak pernah memisahkan daripada kita. Kita tak pernah ditinggalkan Allah. Baik ketika kita di rumah, ada Allah. Ketika kita musafir dalam perjalanan, ada Allah. Ketika kita tidur, Allah. Ketika kita bangun, bersama Allah. Kehidupan kita bersama Allah. Mati kita bersama Allah. Itulah dia Rabbuka wa sayyiduka wa maulaka, yang membantu engkau, yang menolong engkau, yang menciptakan engkau. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka, manakala kamu ingat kepadanya, fahuwa jalisuka, maka dianya Allah itu adalah duduk engkau. Maka sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi hadisil qudsi ini. Apa dikatakan di sini? Fi hadis qudsi, ana jalisun man dzakarani. Kata Allah Rabbun Jalla Jalaluh, ana jalisun, saya ini bersama orang yang mengingat akan aku. Ketika kita duduk, kita ingat Allah. Itu betul-betul orang itu yang selalu berteman dengan Allah. Tapi ketika duduknya dia sudah tidak lagi bersama Allah, berarti dia bukan menjadikan Allah sebagai teman setianya. Allah. Ana jalisun, aku ini duduk bersama orang yang mengingatku. Wa mahman kasara qalbaka, dan ketika hati kita lagi galau, hati kita lagi gundah, hati kita lagi bersedih, ala taksiruka haqqa dinik, di atas sedikit daripada guncangan atau ujian hak dalam agama kita, fahuwa sahibuka, maka Allah itulah sebagai teman kita. Ketika kita diuji, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita diuji. Ketika kita nak meramaikan masjid, kita diuji. Ketika kita nak memakmurkan masjid, kita diuji. Ketika kita nak membuat majlis ilmu, kita diuji. Ketika kita nak meramaikan dan membuat tabligh akbar, kita diuji. Fahuwa sahibuka, ingat Allah sebagai teman yang setia menemani engkau. Wa mulazamaka, dan Allah juga selalu bersama engkau walaupun engkau ketika sedih. Idz qala Allah Ta'ala, maka Allah juga berkata dalam hadits qudsi, anna 'indal munkasarah, aku bersama orang-orang yang sedang gundah hati mereka, min ajli, karena aku. Jadi kita ni agak gundah, agak banyak masalah, agak terganggu sedikit. Tapi masalah ini disebabkan karena kita, karena Allah juga. Min ajli, kata Allah, karena aku. Kalian ni sedih karena aku. Kalian tak dapat ke masjid, kemudian kalian sedih karena aku, karena kalian tak bisa dekat dengan aku kembali. Ingat kata Allah Rabbun Jalla Jalaluh, ana indal munkasirah, dia adalah bersama aku. Maksudnya kita juga selalu dalam naungan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Falau araftahu ta'ala ayyuhal ghafil, maka jikalau engkau memakrifah, mengenal, mengingat Allah, ma'haqqal ma'rifah, betul-betul ma'rifah, tidak ada yang lain kecuali Allah yang kita ingat. Tidak ada tempat minta pertolongan yang lain kecuali pertolongan Allah. Lattakhadhathu sahibah, maka engkau betul-betul menjadikan Allah sebagai temanmu. Kalau Allah sudah menjadi teman bagi kita, waqtarattan nasunya niba, dan engkau meninggalkan manusia dalam keadaan jauh. Jadi ada orang yang memang tak mau dia berhubungan dengan manusia. Dengan manusia tak mau dia. Dia sudah terlampau menikmati lezat berhubungan dengan Allah. Ini yang orang mengatakan orang gila. Tak mau dia. Tak mau dia. Ditolong oleh manusia tak mau. Dengan manusia tak mau. Dia sudah menikmati dengan Allah. Jadi sedikit ada masalah,
kata kawannya tadi, dah tolong ajalah ke apak tu kan dokek je apak tu kena. Apak tu beko dokek je apak tu beko murah masalah beko tu. Tak ni aja dah. Enggak, karena dia sudah merasakan lezat dengan Allah. Kata kawan cik lain ko, dokek aja sianu tu sianu tu nya dokek jo Kapolda beko bisa masalah nu selesai beko tu katanya. Tak ni aja minta tolong. Kenapa? Sudah terlampau enak dia mulazat, lezat menikmati, lezat dia untuk bermunajat dengan Allah. Ini orang yang betul-betul sampai kepada makam ma'rifat. Kita ni belum. Kita ni belum sampai kepada ma'rifat. Maka banyak dekingan-dekingan di dunia aja baru. Ada masalah, ada seketek tersangkut dinilai di kuliah. Ada kek kan apa tu? Apa tu beko mudah tu. Bekonya lobbynya dosen cik lah itu tu kan. Beko ajak apa tu beko apa kata? Ajaknya beko ke kantin kata bayarkan makannya. Sobik pak awak masalah awak nilai awak ikut cik pak bisa nak apa-apa kan pak katanya. Itu orang-orang yang masih punya pautan dengan makhluk. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang betul-betul makrifat kepada Allah, dia selalu hatinya terpaut dengan Allah dan dia akan meninggalkan manusia dalam keadaan jauh. Di Mesir ada satu tak mau dia. Lama-lama tak mau dia. Jangankan pemerintah, pejabat, orang biasa saja datang ke tempat dia. Kadang orang alim juga tak mau dia. Sebentar aja dia layani, habis itu pergi dia lagi. Tak mau nak, apalagi pejabat. Ada juga waktu di zaman siapa? Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Ketika pejabat tu datang ke rumah dia, setelah pejabat tu pergi, disuruh muridnya untuk mensamak. Disuruhnya mensamak. Kasih mensamak macam mana mensamak apa? Dicuci pakai pasir, cuci pakai tanah, cuci pakai air lagi. Kenapa Syekh? Itu hadas besar tu katanya. Tentu dek presiden tadi bongi tu kan. Mak awak sama jo apa nyubik dia katanya. Begitulah bencinya mereka dengan hal-hal yang subhat. Tapi kita belum sampai ke tahap ini. Ikut tak bisa dibuik-buik ke raja. Mereka datang pula bupati ke rumah kita, kentik kita cuci, kita samak pula walapai pak bupati tu kan. Enggak. Tidak sampai kepada tahap makam ini kita. Fa ilam taqdir ala zalik, jika engkau tak sanggup makrifah, betul-betul sampai ke tahap makrifat yang hakikatnya itu bagaimana? Fa iyyaka, maka fi jami'i awqatika, maka jika engkau tak sanggup pada setiap waktu engkau mengingat Allah, tak sanggup engkau untuk makrifat kepada Allah pada setiap waktu, fa iyyaka an takhalli lailaka wa naharika an waqti takhlwi. Maka hendaklah engkau mengasingkan malam engkau dan siang engkau daripada waktu yang tak ada takhalli, ada tajalli. Takhalli, waktu yang engkau berkhalwat, takhlu fih, berkhalwat. Khalwat ni apa? Mengasingkan diri. Ini amalannya orang-orang sufi. Orang suluk tu mengasingkan diri. Maka kenapa orang suluk pakai kelambu? Kena ada bertanya itu. Bukan mencari Tuhan dalam kelambu, enggak. Ini ada tuduhan sebagian orang-orang tak faham. Orang suluk tu pakai kelambu katanya. Itu menyembah Tuhan, mencari Tuhan dalam kelambu. Bukan akhi. Kelambu tadi, kan itu pas-pas kita satu. Tak boleh dua orang dalam satu kelambu. Karena tak temuat. Antum pernah jalan ke rumah-rumah suluk? Dah, nanti coba jalan dalam Ramadan datang ke rumah-rumah suluk. Itu di rumah suluk tadi ada kelambu. Kelambu tadi pertama yang paling jelas sekali agar jangan digigit nyamuk. Itu jelas itu. Kelambu tadi. Kalau tak pakai kelambu azab dia nyamuk. Itu pertama. Kedua, kelambu itu oleh mursyid diumpamakan seperti kubur. Seperti kubur. Kita sendiri di dalamnya. Kita sendiri di dalam. Masuk kelambu tadi itu langkahkan kaki kanan. Masuk kubur juga kaki dulu. Masuk lahat. Masuk lahat kaki dulu. Ya, dianjurkan kita masukkan kaki dulu. Masuk ke kaki. Kaki solat 2 rakaat. Setelah itu diselimut dengan selimut kain kapan selimutnya. Itu amalan orang suluk. Khalwat ni dalil. Kalau kita tidak bisa makrifah yang hakikatnya, maka berkhalwatlah kata Imam Al-Ghazali. Khalwat. Khalwat itu amalannya orang-orang sufi. Orang-orang sufi wali-wali Allah itu mereka selalu berkhalwat. Yang paling angker dan ngeri itu khalwatnya Syekh Halim Mahmud. Profesor Dr. Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Itu khalwatnya langsung di pemakaman umum.
Di Jabal Tunsi namanya di Mesir ada sebuah bukit namanya Bukit Aulia. Memang para wali di situ. Syekh Daqiqil Aid di situ dikuburkan. Imam Suyuti di situ dikuburkan. Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari di situ dikuburkan. Imam Abi Jamrah di situ. Para wali semua di situ dikuburkan. Namanya Jabal Aulia. Nama bukit itu namanya Jabal Tunsi. Jabal Muqattab. Di situ para wali. Imam Syekh Abdul Halim Mahmud, suluknya, khalwatnya di situ. Jadi di pertengahan ni kubur semuanya ni. Kubur semua, kuburan. Beliau gali pula kubur satu di situ. Beliau gali kubur satu di situ, beliau pasang kelambu di dalam. Beliau pasang kelambu, beliau alas. Di situlah beliau suluk. Bertahun-tahun beliau suluk. Jadi setelah salat subuh ke masjid, beliau pulangnya ke mana? Pulangnya ke situ taruh itu. Setiap subuh. Nanti keluarnya habis salat zuhur atau menjelang salat zuhur baru beliau keluar. Besok masuk lagi. Katanya setiap aku masuk ke tempat khalwatku dan aku pasti menangis dan aku merasakan bahawa aku betul-betul berada di dalam lahat. Itu Syekh Abdul Halim Mahmud itu. Kita ini siapa kita yang bisa membuat tempat khalwat macam itu? Bisa? Berani kita? Apa yang mana? Yang dekat apa ada kan? Dekat Senapelan ada kan? Pemakaman umum. Atau yang dekat Gobah tu ada je. Sulah galinya. Basang lu situ ke lambu. Siap subuh datang ke situ kalau sanggup kita. Tak sanggup. Makanya hubud dunia kita masih tinggi. Takkan niyo kita dah. Anak masih ketek-ketek leh. Harta sedang banyak terkumpulkan. Awak capek pula mati. Ya. Jadi hendaknya dia seseorang tu berkhalwat. Tapi khalwat tu penting itu. Coba nanti dalam Ramadan, coba khalwat agak 10 hari saja coba. Coba berkhalwat 10 hari. Terasa itu lezatnya, nikmatnya zikir. Khalwat tu kita dianjurkan berzikir. Adab-adab dalam khalwat tu diajarkan. Adab dalam khalwat itu diantaranya wuduk berkekalan, tidur dikurangi karena ada zikir, target zikir yang mesti harus kita amalkan. Makanan-makanan itu dijaga betul. Makanan tak boleh makanan memasaknya tidak dengan wuduk. Dijaga betul. Kalau dalam tariqah Naqsyabandi, itu makanan tu tak boleh makanan yang berdarah-darah. Tak boleh telur, tak boleh apa. Ya karena makan itu yang membuat kita panas. Setelah makan itu kita berzikir. Sibuk dia mengipih aja berzikir boleh. Jadi zikir, itu dia. Ada yang targetnya 10.000, ada yang targetnya 70.000. Itu dalam zikir. Coba 10 hari saja khalwat, coba nanti. Jamaah Baitul Muktamar sudah ada kemarin yang Ramadan kemarin ada yang mencoba khalwat. Bagus, terasa nikmat lezatnya. Tinggalkan dunia sejenak. Handphone matikan selama 10 hari itu. Berat. Handphone tinggalkan selama 10 hari. Kita selalu berkekalan wuduk. Tak boleh pakai wangi-wangian. Memang hidup dalam keadaan seperti apa hidup yang seolah-olah kita ni betul-betul memisahkan dunia untuk sejenak saja. Tak boleh menyisir rambut, tak boleh bercermin. Ada adab-adabnya. Buka dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Gitu. Saya dah pernah, saya bujang-bujang seperti antum, saya dah khalwat saya. Dah khalwat. Waktu di pesantren berapa kali kami khalwat, sebelum saya berangkat ke Mesir, saya sudah khalwat beberapa kali. Pernah 20 hari, pernah 10 hari, pernah sudah khalwat. Kami sudah mencoba itu. Nikmat luar biasa. Itu waktu muda, apalagi kalau sudah berumah tangga ini khalwat. Luar biasa. Tapi handphone matikan. Kalau handphone tak dimatikan, tak akan jadi khalwat. Baru nak mulai berzikir baru. Tiba nelpon pula, nelpon ke orang rumah. Bang, minyak habis. Katanya, la ilaha illallah. Itu minyak aja. Ya, boleh lalunya. Ya, abang, itulah abang pergi suluk lo. Kan kau minyak habis kau katanya. Yalah. Akhirnya tak jadi kawan suluk dah. Makanya handphone dimatikan. Matikan handphone. Kalau tak, nelfon-nelfonnya takkan ada suluk tu dah. Dia takkan ada. Takkan ada suluk, takkan ada kita berkhalwat kalau masih handphone di tangan. Kejap handphone. Abang, sehat abangnya. Apa makan abang tadi? Ikan-ikan kau. Bila abang pulang, itu mereka sambil berzikir kau. Bila abang pulang tadi yang terkandang dia. Tak jadi Allah tu bila lah abang pulang. Itu terkandang. Nikmat suluk itu. Kalau tak, ayo sama-sama suluk kita. Cari kapan bulan yang kalau di Darussalam itu bulan haji satu, kemudian bulan haji satu, kemudian bulan Ramadan satu. Kalau di Darussalam seperti itu.
Jadi penting itu. Khalwat tu amalannya salafus salih dahulu kala. Wa talazzuz ma'ahu, dan berlezat-lezat dengannya Allah. Bimunajatika lahu, dengan munajatnya engkau lahu kepadanya Allah. Nikmat munajat. Bayangkanlah, coba bayangkan. Ada namanya di luar zikir kita masing-masing, ada namanya zikir jama'i namanya. Zikir bersama-sama. Zikir bersama-sama ini jamnya habis asar, habis zuhur, habis isya, jam 2 malam nanti. Jam 2 malam ini bersambung dengan subuh. Itu bersama-sama itu, pakai halaqah. Itu yang disebut dengan tawajuh. Itu yang memimpinnya satu di tengah-tengah, ada mursyid itu. Ada mursyid yang memimpin itu. Bayangkanlah hidup malam kita. Tak ada tidur tu tak ada. Itu yang jama'i. Itu tidak terhitung kepada tugas pokok kita. Tugas pokok kita itu mesti kita selesaikan sendiri di kelambu. Dia kita ada amalan yang diwajibkan oleh mursyid. Ini amalkan kata mursyid. Itu mesti harus selesai sampai kita selesai khalwat. Itu di kelambu. Yang zikir jama'i lagi beda lagi. Ada namanya khatam khawajakan, ada namanya tawajuh. Itu nih. Jadi waktu kami dulu tu ada je datuk-datuk ni agak engi je nya. Awak sedang berzikir tak diganggu dia tu. Mungkin ngantuknya kan. Datuk-datuk kau kadang kan macam ya seperti dalam ayat tu kan, orang tua kembali kepada apa anak kecil lah begitu ni. Jadi masing-masing kelambu. Banyak alhamdulillah Riau masih berdiri pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riau terkenal dengan tariqah-tariqahnya berkembang. Di Rohul, di Rohil, di Bengkalis, di Kampar, di Siak, di Pelalawan, di Inhil berkembang. Di Riau berkembang. Saya dah berjalan ceramah ke mana-mana kabupaten kota di provinsi Riau ini. Riau ini masih layak digelar dengan kotanya, dengan provinsinya, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi Salafi itu sedikit saja. Masjid dua tu nya. Sedikit mereka. Coba jalan ke Rohul, coba jalan. Surau Suluk, coba hitung berapa banyak Surau Suluk. Datang ke Bengkalis, coba datang ke Rohil, datang ke Inhil, datang ke Kampar, datang ke Siak. Coba hitung. Makanya di kita, di Riau ni ada namanya Jatmi. Jam'iyah Ahli Tariqah Mu'tabarah. Ada. Memang dari dulu terkenal loh. Melayu tu orangnya Sufi. Akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Coba catat sejarah siapa ada ulama Wahabi yang dari Riau, coba. Tak ada. Maka Wahaboy malulah bilang kami ini penguasa. Wahaboy itu baru aja. Dia ni minoritas. Sedikit saja mereka, tak banyak mereka. Sini tak ada Wahaboy ni. Wahaboy mana mau ngaji kitab Imam Ghazali? Dah hilang, dah lari jin-jin Wahabai kalau nampak kitab Imam Ghazali ini. Itu mulia karamahnya Imam Ghazali itu dia. Kalau kata teman saya, kalau ingin tahu kita ada jin di satu masjid itu, coba tengok nanti ketika subuh. Mulai imamnya, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu keluar-keluar aja surang-surang betul. Anak keluar-keluar tu jin yang hasil ruqyah la ilaha illallah. Itu kata teman saya itu. Jadi kalau ingin mengetahui banyaknya jin di sebuah masjid, tengok nanti setelah tahlil imam tadi, la ilaha illallah. Semakin keras imam tadi, semakin banyak jin tadi keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak jin keluar. Hitung aja lah jin. Ya. Jinnya tadi tu tengoklah mak tampang memang tampang jin. Pas macam jin, senyum macam ada dah. Orang tambah senang hati orang dengan zikir, tambah enak hati orang dengan zikir. Ini orang ni kok risau dia dengan zikir. Gelisah dia dengan zikir. Ada apa ni orang ini? Gelisah, risau dia dengan zikir. Orang zikir dia gelisah. Ni ada pula lagi ni. Orang menghidupkan murattal di masjid, risau dia. Wah, ini bid'ah ini apa segala macam kata dia. Banyak orang terganggu apa segala macam. Padahal pada intinya bukan terganggu seperti itu.
Karena memang jinnya tadi tidak mau. Jadi besar jin mereka itu. Tak mau dia menengok orang syiar. Padahal kan min syairillah. Dianjurkan mensyiarkan agama Allah. Syiar para sahabat di hadis Sahih Bukhari. Kami setelah salat kami bertakbir bersama-sama, kata para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil keluar berjalan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Makanya kita heran juga kenapa mereka tak suka dengan zikir. Maka mereka itu jarang merasakan kelezatan dengan Allah, jarang. Bimunajatika, dengan munajat engkau kepada Allah. Wa inda dzalika fa'alaika an tata'allamal adab. Maka hendaklah engkau mengetahui adab-adab berteman bersama Allah. Ada adab-adab kita berteman bersama Allah. Mana dia? Ini adab berteman bersama Allah maksudnya adab-adab dalam berzikir. Ada adab-adab kita dalam berzikir, adab-adab kita sedang dekat dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ada adab itu 14 adab katanya di sini. Adabuha, adab kita bersama Allah. Pertama, itraqus ra's, menundukkan kepala. Makanya orang-orang sufi itu banyak menundukkan kepala. Jadi menundukkan kepala, betul menundukkan kepala. Maka orang kalau dalam berzikir, dalam tariqat Naqsyabandi tadi berzikir menundukkan kepala. Begitu. Jadi tengok, perhatikan orang-orang saleh, para sufi, duduknya tadi itu banyak menundukkan kepala. Dalam salat saja tengok, mereka lebih banyak memandang ke bawah. Kalau kita yang agak duniawi ini banyak memandang ke atas gitu. Kadang dalam semayang mediko je kadang. Dan berzikir mediko je kadang. Kalau orang sufi nunduk kepala. Gitu dia. Sehingga berjalan pun menundukkan kepala. Itu orang sufi. Maka dulu kalau ingin kenal kita orang itu betul-betul orang yang dekat dengan Allah, dari jalannya saja sudah nampak gitu, bahwa jalannya betul. Kalau kata guru saya, orang sufi itu dulu memandang, kalau berjalan, dia memandang kepada jarinya, kepada tumitnya. Tumit di belakang, ke situ dia memandang dia berjalan. Begitu nih. Kini kok mana ada orang berjalan menengok tumit, rugi. Banyak pemandangan yang hancak di depan, di samping, kiri kanan, banyak pemandangan yang hancak. Sedangkan berhenti di lampu merah aja, nak ni memandang ke bawah, nak memandang aja ke kiri kanan. Tak boleh memandang kiri kanan, tengok spion. Itu kita hidup di zaman fitnah. Kemudian waghaddut tarf, menutup mata. Orang-orang sufi banyak memejamkan mata, Dia berbeda zikir dengan ibadah salat. Salat makruh kita untuk memejamkan mata. Salat makruh hukum memejam mata. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Makruh. Kalau berzikir, justru dianjurkan kita untuk memejam mata. Hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, kunci pintu, tutup mata, start dengan zikir. Itu dalil orang madhab Syafi'i sebelum berzikir. Jadi sebelum berzikir, pintu ditutup. Supaya apa? Pintu dikunci. Supaya tak terganggu kita nanti. Kau baru mulai berzikir, orang main-main. Ustaz. Yalah, berbicara itu. Makanya dikunci pintu, tahu kita. Maka pejamkan mata dipejamkan. Beda zikir dengan salat. Salat tak boleh ghaflah. Kalau daripada zikir juga tak boleh ghaflah, tapi dengan adanya menutup mata. Boleh. Zikir nutup mata boleh, tak apa-apa. Kenapa tutup mata? Agar jangan banyak dengan pandangan ke depan. Banyak pandang ke depan ini justru banyak nanti yang terfikir dan kita susah memakrifatkan Allah. Susah kita dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Tutup mata. Wa ghaddul basar. Wa jam'ul ham. Kumpulkan himmah. Kumpulkan. Apa himmah-himmah kita? Himmah ini daripada keinginan-keinginan, rasa-rasa, al-qasdu, maksud kita, serahkan itu kepada Allah. Wa dawamus samt, dan selalulah dalam keadaan diam. Diam, jangan berbicara,
Jadi kalau ketika berzikir tu banyak-banyak diam dekat dengan Allah. Orang pendiam tu memang orang-orang banyak dekat dengan Allah. Di Aceh ada suluk 40 hari. Itu suluk itu tak berbicara selama 40 hari. Walau satu ukapan pun. Tapi banyak yang tak lulus. Tapi teman saya ada satu namanya, tapi Masya Allah alim. Namanya Ustaz Tengku Sabar namanya. Namanya aja dah sabar. Orang memang sabar nih. Itu sanggup suluk 40 hari di Aceh itu. Suluk yang amalannya samt, diam. Kecuali zikir saja. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada. Jadi keperluan datang khadam namanya. Khadam tu orang yang mengantar nasi. Itu tak berbicara. Khadam tadi langsung meletakkan nasi, diisinya termos tu air, dia pergi lagi. Kan kita suluk kan seperti itu. Nanti kita lah makan nak pakai gula, makan nak pakai lado, makan. Memang luar biasa hidup ketika itu. Terasing betul dengan dunia. Cobalah. Jadi makan itu. Tidak ada berbicara. Dengan kawan sampai tidak ada. Sampai puluh hari lama itu. Siapa yang sanggup kita ini? Mana ada kita yang sanggup? Awak sehari aja nak bercakap domem loh. Baca orang. Konek je orang baca lu kucing. Bajak kucing cakap mengecek. Itu saking hobinya kita berbicara. Kucing pun kalau tak ada kawan, kucing kita ajak berbicara. Sekarang tak kucing. Burung pula orang yang hobi burung. Pagi burung tadi jajak bercakap. Banyak tersinggung dah ustaz kau ni. Apa jangan. Wasukunul jawarih. Dan adab dengan Allah tak boleh banyak daripada gerak. Sukunul jawarih. Jawarih ni anggota tubuh kita pun agak slow gitu ni. Agak biasa saja. Dan menyegerakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa suruh Allah, salat, segerakan. Larangan Allah, tinggalkan. Itu adab-adab dalam berteman atau dekat dengan Allah. Qillatul i'tirad. Sedikitkan, mengurangi daripada i'tirad. I'tirad ini alal qadri. Menolak kekuasaan Allah. Menolak takdir daripada Allah. Apa contohnya Allah SWT memberikan kepada kita ketika itu, ya seperti mungkin takdir dengan kesehatan kita, mungkin kita sakit. Atau ketika itu mungkin kita terjatuh. Kalau kita orang yang sudah berteman dengan Allah, jangan sampai kita agak menyesal atau agak i'tirad. I'tirad ni lebih kepada membangkang atau apalah terjatuh dah. Cuba dia nak kasih kau tadi, pasti nak terjatuh. Seperti itulah kira-kira i'tirad. Dawamu dzikr bil lisani wal qalbi. Dan kemudian adab kita berteman dengan Allah, mengekalkan selalu zikir dengan lidah dan dengan hati. Itu tandanya orang itu dekat dengan Allah, lidahnya basah dengan zikir, hatinya selalu dengan Allah, menyebut Allah, dia selalu bersama Allah. Sehingga ketika sesuatu yang menimpanya, dia ingat langsung Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ban meledak, astagfirullah. Itu tanda orang tu selalu mudawamah dengan Allah. Tapi kalau ada orang meledak, nyampeknya lah kadang. Ada. Kadang alun ngapa-ngapa lah dah inya teragak ke kawan tadi cari aja nya. Tak ada tu di kuansing tu. Lalamun tak bersobok je kawan tadi ya. Bersoboknya kan ampe ang kecenya lah. Pada iya kan? Ada kan di kuansing kan? Ada. Lama cari itu ampe nya bilang tibo je. Amulah mendangom tu ustaz. Sama dekat. Waktu tu pergi ceramah ke situ. Dia yang membuat ceramah, seorang tokoh pula, tokoh Riau. Tapi ketika di kampungnya tentu hilang tokoh ya. Bersoboknya je kawan-kawan. Ampe angconya bilang tiba je. Apa kan pencarian saya dah orang kata. Padahal bukan bercarut dengan makna menghinakan, tapi itu lebih keakrabannya. Gitu dia. Kalau awak sekali-sekali tak faham, awak tanya juga palanya baca kan dan dia pencarian dia kan. Tapi malu jok pulang kampung model itu. Model awak lah kan ustaz kan. Tapi kawan-kawan waktu kecil kan banyak di kampung. Ketika pulang, ampe angri je bilang tiba je mak. Ustaz dia pencari ni. Tapi itulah daripada
hobi ya, daripada bahasa yang sudah terbiasa. Zikir. Mulazamatul fikir. Tengok. Dawam zikir dan fikir. Ini Imam Ghazali tak membedakan dalam kajian kita dalam Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Naqsyabandi begitu juga. Zikir dengan fikir itu sama. Maka ada zikir dulu. Seperti ismu zat masih tahap zikir. Kemudian naik kepada lataif tahap zikir. Naik kepada nafi isbat tahap zikir. Tapi kalau sudah sampai ke maqam namanya maqam wukuf sebelum muraqabah, wukuf itu sudah fikir, bukan lagi zikir. Begitu dia. Nak nyambung karena antum belum masuk dan belum pernah suluk. Dia ada tingkatan zikirnya nih. Ada ismu zat, ada lataif, ada nafi isbat, ada wukuf, ada muraqabah. Muraqabah ini 17. Muraqabah mutlak, muraqabah ma'iyah, muraqabah ahdiyatul af'ali. Ini sampai wukuf ini sudah fikir ini. Maka fikir al-fikru at-tafakkaru, apa kan ini di dalam kalimat hikmah itu al-fikru sa'ah afdalu min ibadati alfi qaramah. Berfikir sejenak saja itu sudah sama nilainya dengan karamah selama 1000 tahun, katanya begitu dia. Alfi karamah, apa katanya? Al-fikru sa'ah afdalu min alfi qaramah, 1000 karamah berfikir sesaat. Jadi apa yang diisi fikirannya itu Ustaz, yaitulah dengan Allah. Bagaimana caranya? Itu harus pakai ijazah atau sanad. Tak bisa pakai mikrofon, pakai live streaming menjelaskannya. Itu harus datang ke rumah itu kamu ini. Fikirnya, itu yang fikir itu yang diisi. Fikir, menung itu diisi menung. Berbeda menungnya orang alim, orang ahli zikir dengan menungnya orang pedagang. Kalau orang berdagang manuangnya abilo lah bapu caranya ku gak lewat ikut keikonya nak membalik ku. Tu fikirnya orang berdagang. Kalau fikirnya orang ahli turiqah, fikirnya orang ahli sufi, itu fikirnya fikir dengan Allah. Bagaimana caranya? Itu tak bisa disikon. Harus didudukkan masalah ini. Tak bisa live streaming menyampaikan kaji tarekat. Tak bisa via fitnah nanti muncul. Ada orang sebagian yang tak faham kajian yang mesti disampaikan antara kita dengan kita saja disampaikan melewati live streaming. Di situ fitnah jadinya muncul, di sana fitnah akan timbul. Jadi kalau ingin live streaming, ingin rekaman itu cukup dasar-dasar saja. Tapi inti daripadanya itu mesti harus, tidak perlu harus ada kamera dan nanti akan menimbulkan fitnah nih. Gitu nih. Makanya buya-buya dulu banyak surau-surau suluk dulu menghindarkan pakai mic malah di suraunya. Tak mau. Karena tadi kalau ingin mengaji gitu ya di daerah itu sajalah, di masjid di surau beliau itu sajalah kalau ingin mengaji. Wakilatul i'tirad. Jadi dawamul zikir, fikir itu bersamaannya. Wal itharul haqq, dan mendahulukan yang hak di atas yang batil. Kemudian wal iyasu anil khalqi, dan tidak begitu berharap dia, memutuskan harapannya kepada manusia. Ini kalau kita ingin dekat dengan Allah, jangan banyak-banyak berharap dengan manusia. Jangan banyak-banyak dekat dengan manusia. Ya, jangan banyak-banyak berharap dengan manusia kalau kita ingin dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, jangan begitu banyak berharap dengan manusia. Karena ini adabnya nih. Adab dekat dengan Allah, wal iyasu anil khalqi, bahwa ia putuskan harapan dia terhadap manusia. Karena manusia kau banyak yang PHP. Iyo kecilnya beku di belakang awak indaknya loh. Indak-indaknya beku di depan awak, di belakang awak lah iyo pula katanya. Itu manusia. Tak ada yang bisa menjamin seseorang itu kecuali Allah. Maka jalinlah selalu hubungan kita dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Mana lagi? Kasbi wan kisar, kemudian rendah hati, di bawah badan, dan rendah hati, tidak ada sombong sedikit pun daripada dirinya. Wan kisaru tahtal haya, dan selalulah dia merasa dirinya malu. Wasukuna 'anil hayyalil qadhbi thiqatid damman, dan dia biddimani, dan daklah dia selalu berbaik sangka
dengan adanya jaminan daripada Allah, dan tawakallah dia selalu dengan Allah di atas karunia-Nya Allah, wa ma'rifatu bi husnil ikhtiyar, dan dengan mengetahui dia dengan sebaik-baik daripada ikhtiar usahanya. Wa hadza kullu, dan seluruh ini yanbaghi, dan sebaiknya ayyakuna sya'arika fi jami'i lailika wa naharik, dan hendaklah ini engkau jaga pada malam dan siang engkau. Fa innaha adamu suhbah ma'as suhb, dan inilah adab seorang teman bersama teman yang tidak akan pernah memisahkan kita. Itulah dia Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ini dalam kaji Imam Ghazali ini, Allah Ta'ala temannya. Bayangkanlah Allah temannya yang takkan pernah berpisah dengan kita. Itu temannya. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah nanti masuk kepada in kunta aliman. Bagaimana kita menjadi orang alim, bagaimana pula adab-adab kita sebagai orang alim. Ada adab sebagai orang alim, penuntut ilmu dengan orang alim, itu 13 adab. Nanti ada pembahasan insyaAllah di pekan yang akan datang.